Coba kalau dari awal influencer ini mengedukasi bahwa kripto itu beresiko. Lu bisa kaya tapi harus begini misalnya. Mungkin yang ada di TikTok itu paradigma berpikirnya berbeda. Tapi karena lu dari awal udah dicekokin, gua trader kripto, gua punya Ferrari, gua punya McLaren, gua punya ini, gua punya jam Patek, rusak marketnya. Jadi mereka juga nggak akan peduli. Pokoknya beli hari ini, besok harus beli Ferrari. Kita kasih solusi. Ini dia raja terakhir. Raja Terakhir nih. Ini gurunya para murid-murid yang sekarang jadi konten kreator. Amin. Di dunia kripto, Bitcoin dan seterusnya. Saham dan seterusnya. Saham, keuangan lah, finance. Industrinya menarik teman-teman semua. Bitcoin sekarang 8, tiba-tiba tadi pagi ambles gitu deh. Jadi masih semuanya masih vibes on plan sih. Jadi kalau di YouTube-nya Astronaci kan gue terakhir kasih update tuh waktu gue lagi di Korea tentang arahnya mau kemana. Naik dulu, nih naiknya sampai berapa, 91 atau berapa gue tulis. Terus ini akan turun lagi sampai ke 79, 74 ribu level di situ. Baru mudah-mudahan nanti naik gitu. Oke, Profesor Gema Astronaci. Ini baru mantap nih, seru nih. Kita pinggir jurang seru kali ya. Pinggir jurang. Kita bongkar-bongkar mereka yang modal flexing doang ya. Waduh, gue diajak ke sini dihakimi masa nanti. Tapi menariknya adalah gue pribadi minta chart dikeluarin karena saya rasa mungkin ya, nggak tahu salah satu atau satu-satunya Profesor Gema ini yang bisa dibilang berani untuk tadi di belakang kamera beliau nulis ini masih cenderung turun ke bawah dan sampai 74.000. Berani banget ngomong 74.000. Itu supportnya di situ. Iya, sementara gue lihat tuh support di situ 69 sampai 75 itu range. Jadi bukan masalah berani atau tidak. Kita baca aja apa yang chart katakan. Contoh 2023 ya, kalau mau lihat historinya itu gue satu-satunya yang waktu itu bilang bahwa Bitcoin ini selesai turunnya. Dan itu pakai 335 non-ideal wave correction. Dan itu yang memang kita riset. Bitcoin ini susah dianalisis, nggak seperti market biasanya. Jadi hanya ada beberapa metode yang memang inline dengan price action-nya dan bisa ngelihat jangka beberapa waktu ke depan. Dan pada saat itu, sampai hari ini gue masih ada account-nya gitu. Gue buy di posisi itu dan beberapa teman bahkan lihat gue beli di 25.000 di account futures gitu. Dan gue simpen posisinya. Itu untuk nunjukin bahwa gue nge-call. Jadi gue nggak cuma ngomong doang, tapi gue pasti beli. Dan itu di YouTube-nya Astronaci ada waktu gue eksekusi kan. Nah, di level itu, waktu itu gue lihat, ini turunnya udah selesai. Waktu itu nggak ada influencer yang sekarang rame itu pada diem semua karena marketnya 2023 tuh kan ancur-ancuran waktu itu. Oh, giliran marketnya hijau, bagus. Gue yang hilang. Jadi kita setahun terakhir komit, market merah ingat Astronaci. Biarin kalau hijau yang anak-anak baru mau cari fans. Karena gue nggak cari itu kan, gue tujuannya adalah memberikan masukan kepada masyarakat. Terus kemudian dulu kan gue aktif sebagai penasihat senior kantor staf presiden. Itu kan khusus di ekonomi juga. Jadi pada saat market lagi gejolak, rupiah lagi gimana kan, memang gue masuk untuk memberikan report gitu ya. Ya sama, sekarang gue berlakukan untuk retail juga. Artinya ya kalau market merah kan orang butuh. Kalau market hijau semua orang jadi hero gitu. Kalau marketnya merah hilang semua kan. Iya lagi. Nah, mereka pada nggak ngonten sekarang ya. Nggak ngonten. Market merah ingat Astronaci, justru gue turun. Kalau market merah ya lu datang ke gue, terlepas dari kamu butuh aku atau tidak, pasti ada yang butuh. Oke, gitu. itu bedanya apa antara kalau hijau marketnya kok mereka pada keluar, pada gaya nyicil lah, pada gaya apa segala macam. Karena gampang, even monkey can make money. Aduh, tajam sekali ya. Even monkey can make money ya. Oh, karena gampang dibilang ini bakal naik sekian. Ya hype bakal. Market lagi naik, semua saham apa kalau lagi, tapi giliran lagi bearish turun. Ya, lu bisa short sell sih. Kalau misalnya pemain future pasti tahu lah ya kan. Saya sangat respect pada mereka yang selevel sama gua yang ngerti tentang begitu. Tapi kan kebanyakan retail ini taunya cuma beli. Dan giliran dia suruh short selling, nggak ngerti caranya. Giliran short sell pas di pucuk bottom terus naik, margin call rungkat lagi kan gitu. Dan ini kan selalu berulang. Jadi kalau marketnya lagi turun, pasti banyak orang yang mendingan diam daripada salah. Nah, dan itu pun salah satu strategi trading juga kan? Iya. Diam itu. Short selling, diam salah satu strategi trading. Tapi kan tidak boleh kalau kamu seorang influencer, kamu ngakunya analis, kamu muncul kalau market lagi gampang doang. Ini kan tanggung jawab moral, tanggung jawab etika profesi. Makanya ada sertifikasi. Sertifikasi itu kan tidak hanya ngajarin teknis, tapi ngajarin etika sebagai seorang influencer atau analis itu seperti apa. Itu kan OJK juga ngelihat. Jadi nggak hanya koar-koar di sosial media mentang-mentang follower lu punya 10 juta, 20 juta, lu bisa ngomong seenaknya gitu, membuat sebuah kebenaran yang baru, menyesatkan publik, kan nggak begitu. Nah, ketika kamu salah, kita boleh salah nggak? Boleh, kita nggak ada yang tahu masa depan kemana. Kita ketika salah harus update dong.
Salah bener tuh urusan kedua. Yang penting kita tanggung jawab. Kalau marketnya deviate dari yang seharusnya, kita mesti ngapain? At least kasih gambaran. Dan gue sering salah juga, bukannya gue nggak selalu bener. Tapi at least kita selalu hadir, mau lagi hujan, mau lagi cerah, untuk supaya orang-orang yang belum paham ini bisa jalan sesuai dengan yang seharusnya gitu. Bahaya banget ya, cakep juga berarti nih mengenai narasi-narasi yang dikeluarkan sama teman-teman influencer. Jadi sebenarnya mereka-mereka itu murid Anda? Beberapa iya. Oh ya? Beberapa iya. Yang namanya gede-gede itu menurut lu, Prof? Nama-namanya gede, beberapa iya. Ya kan ada yang dari CAT program. CAT kan program sertifikasi astronaut sejak 2012. Pertanyaan saya 2012 itu kita bikin sertifikasi bergelar. Oke. Ya itu 2012 mereka udah ada belum, itu aja prinsipnya. Iya, ada yang belum sih. Iyalah, 2012 mah nggak ada kripto mah belum rame di Indo. Enggak, iya. Mereka rata-rata masuknya ada yang Setelah corona ini kan Iya. generasi kolonial istilahnya. Berarti cycle keberapa? Wah, itu gua nggak ngikutin karena aku tidak lahir di Bitcoin sebenarnya. Ipar gua main Bitcoin gede, tapi gua sendiri tuh di kripto tuh tidak terlalu in charge kayak mereka, tetapi secara siklus karena memang kita akademisi kita pelajarin dan akhirnya gue masuk juga kan gitu. Oke, ini boleh mundur dikit nggak, Prof? Boleh. Coba mungkin biar teman-teman juga clear banget ya. Maksudnya sebenarnya ya ini gue buka di sini deh. Ini serius nih. Tapi gue nggak mau nyebutin nama. Karena memang gue sudah bermedia dan ngundang banyak orang. Ya gue apresiasi. Terima kasih teman-teman yang udah pada hadir gitu ya. Yang teman-teman juga punya basis masa apa segala macam ya. Cuma memang sisi negatif di media ini selalu menjadi ketumpuan. Gue masuk nih, gue ikutan kelasnya nih, gue ikutan programnya nih, gara-gara gue nontonin di lu. Wah, itu kalau udah DM kayak begitu tuh kita, aduh nih kemana nih arahnya nih? Kasih tahu tuh temen lu. Macam-macam nih, gue coba aduin dulu ya, biar semua clear, biar nanti ujung-ujungnya sebenarnya gue tahu pasti nih, ya nih sekarang yang lagi lu undang nih siapa orangnya? Pasti kan ujung-ujungnya tetap aja ada yang nggak suka pasti poinnya. Makanya lu mesti tahu dulu nih. Nah terus tiba-tiba ada yang bilang lah call-nya salah, ada yang bilang lah sekarang diem, ngumpat, ada yang bilang gue di-block, dihapus dari grup atau member, di-silentin, dibalikin duitnya. Gue bilang ini sebenarnya industri apa sih? Sejujurnya. Ini gue jujur-jujuran aja nih ya. Terserah lah lu mau bilang gue katro, iya, gue juga baru-baru juga kok masuknya gitu, dan memang basic gue juga bukan di situ sebetulnya. Iya. Nah, jadi ya kita ya retail hanya pengamat, bukan pengamat ya apa mas ya? Mengamati kegaduhan ya. Nah jadi maksud gue, jadi sebenarnya yang bener yang mana, yang salah yang mana? Nah ini mundur dulu nih bentar. Jadi lu dari tahun berapa, Prof? Sebenarnya lu ngajar di industri keuangan ini? Gue masuk market pribadi itu 2006 akhir mulai mengamati. Gue mulai belajar pertama, mulai beli pertama saham tuh 2007 4 Oktober. Gue masih SMA. Nah itu itu mulai gue masuk. Iya, Ya kan? oke, Terus siap. 2007, terus 2008 akhir tuh saya ketemu metode Astronaci. 2009 itu saya mulai perkenalkan ke publik. 2010 saya masuk sekuritas, jadi analis. Waktu itu astro analis yang pertama gitu di UOB Kay Hian. Gue surfing retail, gue surfing juga beberapa institusi. Oke. 2011 saya masuk Forbes Magazine pertama kali. Wow. Ya ditantang sama mereka waktu itu. Oke. Jadi ditantang, lu kalau memang jago bisa ngitung time, kasih tahu kita bulan depan IHSG kemana tanggal berapa. Gue liput. Mati gue. Itu antara cacing atau naga kan. Dan gue ambil, Tuhan kasih gue jalan. Dan apa yang gue bilang di print di media itu 1 bulan berikutnya itu kejadian. Dan itu pure bukan keahlian gue lah. Itu Tuhan baik aja ngasih kesempatan gitu. Cuma kan ada ikhtiarnya bahasa simpelnya Iya. ya. Ada analisa yang tepat gitu ya. Ada wave-nya semua. Itu gue submit ke Forbes gitu. Jadi itu challenge yang gede banget buat gue waktu itu. Mau terkenal ya lu harus bukan hanya karena follower atau clipper. Pada saat itu Gema mau terkenal ya lu harus do something, bikin analisis supaya lu dikenal. Akhirnya 2012 gue mulai masuk TV, diundang di MNC Business waktu itu, mulai kasih market outlook, terus sampai CNBC, Bloomberg dan seterusnya, sampai jadi kontributor Bloomberg. Jadi kalau sekarang anak-anak banyak yang pamer, wah gue langganan Bloomberg terminal, gue ketawa. Kenapa? Orang Bloomberg datang ke Astronaci, kita salaman. Sejak 2019 Astronaci itu menjadi kontributornya Bloomberg. Jadi lu ketik nama gue di Bloomberg, itu muncul Gema Guyardi Astronaci sebagai research kontributor. Loh, jadi yang mereka langganin 400 juta setahun misalnya Ya itu mereka user kan. Iya. Gua udah kontributornya mereka sejak 2019. berarti makan asupan lo dong. Iya. Wow. Ya mereka kalau mau cari nama gua ada di situ gitu. Salah satu kontributor lah, gue bilangnya begitu ya. Wow. Artinya ya lu langganan 400 juta jangan dijadiin flexing lah, malu-maluin. Semua sekuritas tuh pakai gitu ibaratnya. Dan gak harus institution yang super gede.
Lu di sekuritas tuh pada pakai aja gitu. IB ataupun research, gue di research 4 tahun gitu kan. Ya kita kadang tuh lihat-lihatan, ini apaan sih bocil-bocil langganan Bloomberg dipamerin. Oh supaya lu kelihatan kaya gitu. Maksudnya hanya dengan 400 juta lu merasa kayak wah lu kaya, lu bisa dapat member gara-gara Bloomberg. Dude, that's not the world. Ya Bloomberg Terminal ya Bloomberg Terminal. Dan gue jadi research contributor biasa aja gitu. Ada fotonya orang Bloombergnya datang kok ke kantor Astronaci waktu itu. Oke. Ya contohnya gitu ya. Jadi itu kiprahnya. Terus gua kan dapat Master Financial Technical Analysis tuh 2017 dari hasil penelitian gua tentang Mercury retrograde cycle itu bisa buat gold bullish tuh 2017 gua submit paper, akhirnya gua dapat. Gua CFTE. CFTE itu Certified Financial Technician. Ya. Dan akhirnya sejak 2018 gue pertama kali bicara di Malaysia, 2020 terus sampai sekarang tiap tahun gue diundang. Ini keliling. global Kan International Federation Technical Analysis, induknya Technical Analysis di US kan. Lo belakang ini berarti dari luar negeri juga? Iya kemarin di Jerman kan bicara, tahun depan Next. di UK mudah-mudahan. Gitu. Jadi Bocil-bocil? ya mudah-mudahan dia bisa ngikut ke jalur itulah. Kan kita selalu mengencourage kan. Ya semua orang start kayak gue dulu juga jago kandang juga dari kabupaten. Proses ya? Proses. Jadi kalau dikatakan benar salah, nggak ada yang 100% benar, gue juga bisa salah. Ya kan? Namanya nge-call market, bisa aja salah. Tapi poinnya bukan masalah salah dan benar. Tanggung jawab lu. Kita harus bisa bedain. Sebagai chartis, sebagai analis, sama sebagai penyedia layanan komersial. Ini dua hal yang berbeda loh. Kita mau bahas yang mana dulu? Kan tadi saya dengar ada yang di blog dan seterusnya. Ini bagaimana dia punya etika di dalam bisnis. Itu gua nggak ikut campur. Setiap dapur punya caranya menghandle kliennya masing-masing. Tetapi kalau sudah bicara urusan chartis, saya sebagai senior ya, dan saya sudah punya MFTA, disertasi gua S3-nya tentang itu juga. Dan ya gua boleh bicara bahwa tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Yang benar tuh market. Itu yang pertama. Tapi kedua, ada metode atau jurus-jurus yang memang harus standar. Nggak bisa pola-pola double top lu karang-karang sendiri. Kan udah ada kesepakatan publik bahwa double top itu seperti apa misalnya. Hanya karena lu punya follower banyak, lalu lu ciptakan teori-teorimu sendiri, boleh nggak? Boleh. Tapi buktikan secara empiris dong. Kayak misalnya gua 2009 membawakan astrologi financial ke Indonesia. Wah dihina, dibully habis-habisan. Tapi kan perlahan-lahan dapat pengakuan internasional. Sampai saya ngambil S3 kan tujuannya adalah membuktikan teori gue bukan teori abal-abal gitu. Tapi secara empiris gue bisa buktiin. Nah misalnya seperti itu. Nah itu yang harus dilakukan. Jadi benar salah urusan kedua. Tapi tanggung jawabnya yang menurut gue harus dilakukan. Ini penting ya mengenai tanggung jawab dan lain sebagainya. Ini catatan buat teman-teman luar sana. Gue nggak lagi nyenggol siapa-siapa. Tapi kita juga bijak sih sebagai calon market atau calon retail ya. Yang mau belajar, mau tahu tentang industri kripto apa segala macamnya. Nah jadi, tapi kenapa mereka tuh kayak mereka punya hak, tapi mereka juga kayak punya power superior gitu loh. Kayak yakin betul bahwa ini analisa gue begini, analisa gue begitu dan seterusnya. Nah cuma nyatanya mereka ngerungkatin banyak orang juga gitu. Nah yang perlu dilihat ada 3 hal. Yang pertama, mereka ini benar-benar tahu atau cuma gimmick di sosial media. Karena itu banyak, nggak cuma Indo, di luar negeri juga banyak. Di Malaysia deh. Banyak banget yang model begini. Jadi saya nggak perlu nyebut nama lokal. Kita lagi bicara fenomena ini ya. Fenomena global gitu. Yang kebetulan kita orang Indo gitu. Fenomenanya Yang pertama, belum tentu orang-orang ini ngerti market. Tapi mereka jago marketing. Makanya Gema nggak seterkenal mereka. Karena gue nggak jago marketing, gue memang technician. Gue tukang ledeng benerin pipa gitu. Nah gue butuh kasih solusi bikin gue terkenal. Siap. Kalau mereka udah terkenal, mereka jago. Tapi apakah mereka jago chartis? Belum tentu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau mereka sudah menjadi seorang influencer punya banyak follower, itu kan rezeki dari Allah sebenarnya, ya kan? Yang harus dilakukan adalah tanggung jawabnya. Jangan orang-orang itu hanya diberikan impian bahwa ini tuh industri yang gampang, yang bisa profit. Resiko manajemennya tuh dijelasin lebih detail. Jadi kayak misalnya lu punya waktu 2 jam. Kalau saya 1,5 jam itu bicara resikonya, 1/2 jam bicara opportunity-nya. Malah berangkat dari resiko ya? Gue takut-takutin dulu supaya lu pergi gitu loh. Iya kan? Kalau dia udah takut nggak mau, ya sudah pergi. Ini bukan dunia lu deposito aja. Tapi ketika kamu punya sebagian uang yang memang untuk diinvestasikan atau dispekulasikan, ya apalagi orang-orang bisa sampai rungkat. Kenapa sih bisa rungkat? Nggak ada yang beli Bitcoin spot market rungkat, itu nggak ada.
Yang rungkat itu adalah belinya futures atau belinya koin-koin yang nggak jelas. Oke, sekarang nih, sejujurnya nih, gue masuk 100.000. Iya. Sekarang Bitcoin Lu minus 25%. pastilah. Iya kan? Iyalah. Itu kan nggak rungkat. Nanti akan balik Iya. ya. Sekarang ada yang beli saham Bumi Resources 8.000 tahun 2007. Sekarang berapa harganya? Sempat 50. Oh, Sekarang udah dibeli iya. Pak Antoni Salim Group, mulai naik kan. Iya. Apakah rungkat? Ya kalau lu nggak pakai margin, nggak pakai utang ya nggak bakal rungkat ya. Iya. Nilai value-nya aja hancur kan gitu. Iya. Nah rungkat yang dimaksud ini kan totally margin call abis. Dan mungkin koinnya juga udah nggak karu-karuan. Pertanyaannya, influencer bodoh mana sih yang cari member, habis itu membernya di feeding dengan aset yang beresiko dan dia tahu persis ini aset beresiko, ini koin micin. Saya nggak akan pernah, dan sejak 2011 kita mulai menjual commercial recommendation provider itu, kita anti memberikan saham gorengan, even di saham ya, karena bisa untung nggak? Bisa, tapi probability untuk dia ngehabisin masal ada nggak? Ada. Kalau ada, jangan masukin orang yang pemula-pemula dong. Oh, paham gue. Ini termasuk juga kasus ketika dia open sama close posisi, si influencer dapat cuan. Itu ada juga yang begitu. Tahu kan cara main begitu? Tahu, iya. Ada yang pump and dump, bahkan dia dipakai sama bandar-bandar, ya kan? Ayo cari membermu. Bahkan dia modalin nih si influencer. Jadi terkenal, membernya banyak. Apa omongan dia dianggap kebenaran gitu. Ayo kita beli si A gitu. Beli. Dia dan geng yang jual. Contoh film Wolf of the Wall Street. Oke. Ya Jordan udah. Belfort. Ya ditiru itu. Wah, gila. Ini kan yang lagi diamati sama OJK sebenarnya. Perilaku pump and dump, menggunakan konsep menjadi penasihat investasi tapi abal-abal. Mau di saham, mau di kripto. Wah, ini penting nih. Iya. Saya sekarang bicara legal aspek dan etikanya sekarang kan. Iya. Ini kan root cause-nya. Dari semua yang komplain ke Bang Dery ini kan root cause-nya di sini sebenarnya. Wah, ini asik banget nih. Gue demen dalemin dia dari sisi negatifnya dulu bentar ya, Prof ya. Iya. Berarti cara ngukur bahwa dia ini adalah gorengan bandar, cara ngukur bahwa dia ini adalah boneka, apa istilah anak sekarang tuh badut atau apapun itulah ya. Itu gimana cara tahunya? Karena mereka kayaknya wow. Tahu kan maksudnya fenomena-fenomena tahu lah ya. Maksudnya mereka tuh kayak superior banget itu di mata-mata orang-orang gitu. Jadi ini dimulai dari budaya pingin cepat kaya. Oke. Itu culture-nya, dan itu lahir setelah corona pada dasarnya, setelah COVID. Iya. Karena dunia industri trading meledak setelah COVID, di mana ini dianggap adalah sebuah pelarian. Bisnis gue susah, mari kita ke sini, dan ini dipahami dengan betul oleh pelaku-pelaku ini. Nah, kan tidak bisa kita ngejudge si A, si B yang mana. Saya bicara ya, pokoknya sosok bandit lah. Si bandit ini kan bergelombol gitu, dan mereka tahu kebutuhan masyarakat apa, ya gue supply. Dan untungnya banyak kan, ya nggak cuma dari transaksi, dari A, dari B, dari media, dari pelajaran, edukasi, banyak intinya. Ini benang kusut lah intinya. Cuma yang harus dilihat adalah ini orang siapa. Jangan tiba-tiba muncul hanya karena dia jago marketing lalu disembah, dipercaya. Track recordnya nggak pernah ada, nggak pernah terbukti dia punya karya apa, nggak pernah. Cuma beli, wah beli. Misalnya nih, beli aset A. Ya saya bilang even monkey can make money. Pas lagi hoki, beli meledak gitu, duar naik. Apakah dia langsung dianggap sebagai dewa gitu, jago? Oke. Terus lalu dikatakan, oh dia udah punya 1 triliun dari. Pertanyaan gua, lu udah cek belum? Siapa yang nitip duit di belakangnya? PPATK mau turun nggak? Gua nggak perlu ngomong di sini. Hah? Emang ada yang nitipin duit? Ya itu saya nggak perlu ngomong. Kasih solusi terlalu terkenal, bahaya nanti saya. Hah? Enggak gini. Kan dia kan ada historikalnya, dia ada portonya. Portonya dari siapa? Duitnya siapa? Loh, duitnya dari pertumbuhan. Sekarang gini aja. Yang modalin gua trading dulu adalah bisnis gua. Gua dulu bisnis udang jadi calo tiket, plus bokap gua kasih gua 100 juta. Berarti duitnya bokap gua dikasihkan ke anaknya untuk belajar trading kan? Oh ya. Mereka tiba-tiba mengklaim dirinya punya ratusan miliar. Lah kan masuk Bitcoinnya dari sekian ribu. Ya duitnya siapa? Enggak, duit dari dia 10 juta misalnya masuk Bitcoin. Ada bukti nggak dia beli? Oke lah katakan ada bukti. Oke. You bisa ngitung dong sekarang. Dengan gaya hedon hidupnya yang flexing, dengan klaim-klaimannya dia punya duit 1 triliun. Coba dihitung. Dia beli Bitcoinnya misalnya harga 10.000 sampai sekarang.
Ya, make sense-nya berapa kalau untuk misalnya dia dapat, ya kan dia kan sebenarnya kan nggak dari yang masuk dari ini doang, Prof, dari yang si Bitcoin-nya doang. Siapa tahu dia mungkin ada pelatihan, ada coin matching, Betul. ada ya apalah bonus-bonus yang lain ya. Sekarang gini, hitungan gampangnya. Untuk orang bisa meledak sampai punya 500-600 miliar, Oke. itu cuma 2, penjudi atau ada orang di belakangnya yang mensupport. Emang nggak akan mungkin kita dapat segitu? Ya coba dihitung kalkulasinya. Gini aja, kita balik angle-nya. Untuk mendapatkan 500 miliar sampai 1 triliun, kira-kira dia masuk Bitcoin-nya dengan berapa? Ya, dengan asumsi dia lucky bastard lah ibaratnya ya. Dia bisa dapat 3 kali 300-400%. Berarti kalau dia mau dapat 500 miliar, dia harus punya 100 miliar. Gitu aja kan. Nah, sekarang 100 miliarnya dari mana? Oke, jual seminar. Bisa nggak? Mungkin bisa. Tapi modal awal untuk dia bisa jual seminar itu dari mana? Personal branding. Iya, tapi kan belakang ada yang ngeboost dong. Paham. Sekarang Bentar. sebagai contoh gini. Iya, coba. Pernah dengar salah satu penyedia layanan investasi Iya, ya, yang Iya. akhirnya pecah, tahu. terus dibalikin duitnya. Tahu. Akhirnya kan baru ketahuan, oh ternyata si ini invest senilai titik-titik miliar. Tapi sebelum itu kejadian lu nggak pernah tahu. Tapi tanpa ada tangan-tangan di belakang yang chip in duit di situ, lu bisa gede nggak? Gue mulai bisnis ini dari celana pendek dengan uang 30 juta, setengah mati bro, untuk ngangkat tanpa ada gimmick-gimmick ini. Gue lihat mata gue begitu ngantuk, gue tidur sehari 3-4 jam doang. Nggak kaya-kaya tuh. Tapi kan lu punya 10 pesawat. Ini disensor nggak sih? Nggak usah lah ya. Di channel gue, rumah gue, kenapa lu? Tapi lu punya 10 pesawat, private jet, kenapa lu nggak koar-koar kayak mereka? Ya nggak gede-gede kayak private jet lah. Cuma kan pesawat ini kan ya pesawat training, ya harganya juga ya 1 McLaren lah harganya kira-kira. Ya kali 10. Iya, makanya kan gue bilang itu kan untuk bisnis. Ya, saya punya aset untuk bisnis. Ngapain gue harus pamer-pamerin? Kan buat narik trust. Narik trust nah ini penting nih bang. Bagi gue narik trust tuh bukan karena gue kaya, tapi karena setiap analisis gue ketika market lagi susah, orang lain gak berani muncul, gue yang muncul, gue harus terkenal gara-gara itu. Harusnya begini, cuma kadang fenomenal ini yang naik tuh bukan yang teknikal gitu loh. Kadang ya gue akuin ya, maksudnya gue pun juga into sama marketing ya, tapi gimana ya? Apa berarti salah market ya dong? Ya, Coba, tadi lu bilang katanya semua dia ngatur market, tapi kan marketnya sendiri, retailer sendiri yang mau belajar sama orang-orang itu. betul. Ya itu kan kedewasaan, nanti pendewasaan. Kalau misalnya Anda terjadi di Eropa, karakter marketnya juga berbeda nggak guys? Begini, di Jepang misalnya karakter humannya juga nggak begini. Makanya Indonesia tuh gampang banget, jualan apa aja laku sebenarnya. Pokoknya masuk kasih solusi laku ya. Jadi gua bebannya ya. Ya. Jual agama aja laku. Nah, Mau minum air saya? Tapi menarik gini, belum lama belakangan ada viralnya Clippers-nya Ferry Irwandi yang katanya masuk Bitcoin, nyampe nggak? ya, Itu gue lihat. katanya bisa sampai 400 miliar. Ya bisa aja. Ya di Dia harga, masuk nggak? Bener nggak? Iya kan? di tahun berapa? Aduh, tahun berapa ya Ferry Irwandi masuk ya waktu itu? Itu lama sekali loh. Sebelum Covid kan? Oh iya. Lah mereka ini keluarnya setelah Covid loh. Loh sebelum Covid masih SMP. Nangkep nggak maksudnya? Berarti bisa dong kayak Ferry Ya gitu bisa, masuk. Bisa. Tapi zaman berapa? Zaman gua. Waktu 2009 2010 bilang kan kaya lu sekarang. Pertanyaannya kan kita lagi bahas mereka-mereka ini nih yang lagi heboh. 2010-an Nah, masuknya. oh bukan belasan, Bro. Oh malah Covid ya? Iya dong. Bukan ada yang masuk belasan ya? Mana ada? Ada ngomongnya. Ngomongnya. Ayo coba netizen suruh track. Oh iya, Deng. Saya 2007 bro, saya ngalamin krisis 2008. Mereka kemana? Masih SD mereka. Oh iya. Kalau nggak kebuka ya, gue aja nggak kebuka ya. Teman-teman gimana nih? Ya juga ya. Ngaku punya 1 triliun, berani lo? Gua aja nggak berani bro, ngaku-ngaku. Siapa emang yang ngaku begitu? Ya maksudnya kan anak-anak sekarang pada Oh, lomba-lomba iya. ya. Bang Hotman kan selalu ngomong, ayo kita berlomba berapa triliun, berapa triliun. Ya, gua sih nggak punya. Ya bukannya nggak punya. Gua kalau punya pun gua ngomong-ngomong. Ya menurut lo aja gua punya 1 triliun nggak kan gitu aja kan. Makin ke pinggir ya obrolannya ya. Jeblos nih lama-lama jurang ini. Mana teman-teman gue semua lagi. Loh, gua nggak bilang itu salah loh. Oh iya. Nggak, iya. cuma jangan sampai ini tadi kita kembali sendiri. Jangan sampai Nah ini fenomenal sih sebenarnya fenomenal. teman-teman. Ini nggak ada masalah kita mau nyurutin ke Nggak, siapa-siapanya. ini fenomenal. Yang gue selalu berdiri pada kebenaran etika nih. Jangan sampai lu bias mencari member hanya karena lu sekarang seorang triliuner
Lu punya Nah. pesawat, lu punya mobil. Ini dua hal yang tidak boleh dihubungkan. Mana boleh? Oke. Member datang ke lu harusnya karena lu tuh jago analisis, jago trading, bukan karena lu kaya, punya jam, punya pesawat, punya mobil, punya apa. Oh, jadi bukan karena jam lu, bukan karena pesawat lu, bukan karena mobil supercar lu, bukan Nah. karena motor gede lu. Harusnya Betul, begitu ya? Harusnya begitu. Karena harus diingat, rezeki orang beda-beda. Ini yang tidak pernah dibahas. Satu kelas isi 200 orang, ilmunya sama, gurunya sama, nasibnya beda. Iya betul, setuju ini. Nah, tapi kalau pendekatannya adalah ikut gua nanti bisa beli Patek Philippe, ya kan misalnya, hanya dengan trading ini, belum tentu. Ada yang gagal di kelas. Banyak. Nah, Kan lu nggak ngadunya ke saya. jadi tidak boleh di-combine. Iya. Bias jadinya gitu loh. Ini yang saya bilang etika. Nah, pendekatan-pendekatannya nampaknya makin kesini makin menyeleweng gak karu-karuan, makanya korbannya makin banyak. Akhirnya ini seakan-akan kripto itu menjadi solusi supaya orang itu yang hidupnya susah, marilah kita ke kripto, semua yang berjiwa berbeban berat hidupnya ke kripto supaya bisa terlepas dahagamu, ya tambah matilah. Coba kita pretelin aja kalau gitu analisa Anda seorang profesor. Ah, boleh dong kita buka aja coba. Boleh. Kita dari tadi kan ngukurnya bahwa kan harus technical, analisis bla bla bla. Nggak harus teknikal juga, maksudnya ya semua jenis keilmuan Iya. boleh. Maksudnya ya di sini kita biar tahu bahwa sebenarnya yang mereka tonton tuh kan ada di YouTube-nya teman-teman ini. Oknum lah, kita sebut oknum ya di fenomenal ini ya. Nah, maksudnya kan bahasanya gimana ya? Kami ini sebagai orang yang baru, orang yang nggak paham, ketika dikasih bahasa Inggris dikit, wow, manusia kan begitu kan? Dikasih candle, wow, pintar ya gitu. Jadi kita harus tahu, kayak gue mau analoginya ke judol deh. Kan kita teriak-teriak bahwa kayak tutup websitenya, nggak akan nyampe juga, Ya. mereka akan bikin lagi. Ya. Yang diedukasi adalah Pembelinya lah. pembelinya. Kan poinnya itu. Kalau Betul. sekarang, iya yang diedukasi adalah si customernya. Ya, Kan poinnya itu. betul. Nah artinya biar teman-teman tahu nih sebenarnya dengan kita melihat candle, Fibonacci lah, bla 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 itu kesangkaan wah ini gue mewakili kaum awam ya. Jadi sebenarnya yang benar tuh bacaannya tuh kayak gimana? Nah itu poinnya. Oke. Yang pertama adalah tidak ada yang salah, tidak ada yang benar untuk ketika mereka sedang bicara market outlook dengan chartis. Nggak ada, Siapapun benar. karena nggak ada nanti yang benar salah yang menentukan waktu. Oh iya deng. Ya kan? Iya. Gue bisa salah, dia bisa benar dan seterusnya. Mudah-mudahan semua benar sehingga masyarakat Indonesia sejahtera, kan itu doanya. Amin. Iya kan? Iya. Yang kedua adalah yang kita bahas di sini etikanya aja. Jadi saya akan sharing chart saya. Mungkin dia juga akan punya view yang sama, mungkin berbeda. Doesn't matter. Berbeda atau sama itu dua hal yang tidak penting. Oke. Yang penting adalah kalau saya salah, lu mau dapat update gue di mana? Oke, di YouTube gue klarifikasi. Atau kalau gue bikin analisis ini, alternatif plannya apa? Plan A, plan B-nya harus jelas. Gila. Ini jarang ada yang berani begini nih. Ya, supaya ya karena harus menyadari bahwa gue bisa salah. Oke. Nah, kalau kita sudah bicara di panggung seperti kasih solusi, ya harus diceritain invalidasinya, ciri-ciri kalau gue salah seperti apa dan lu mesti ngapain. Wow. Jadi kayak Bitcoin. Gema apakah termasuk yang bullish kepada Bitcoin? Yes. Apakah Gema bisa menjadi bearish? Bisa juga jadi bearish. Kan market yang benar. Oke. Secara long term, Bitcoin bullish nggak? Yes, bullish. Bagaimana dengan short term? Sekarang lagi bearish karena market moves in cycle kan? Ada siklusnya. Dan gue bisa gambarin. Wah ini seru nih. Kita gambarin cycle-nya dulu ya. Ya, Ya tadi tuh bagus tuh papan tulis. Gue dapat banyak ilmu tadi sebelum mulai guys. Si papan tulis gue tiba-tiba datang nih, memang seorang akademisi begini. Datang nih gue coba feedback ya. Teman-teman jarang sekali loh. Nih kayaknya bisa dihitung jari nih. Cukup dengan satu tangan aja kayaknya nih. Karena sedikit banget orang masuk ke, biasanya kita meeting kan di ruang meeting tuh. Ini ruang meeting panas, jadi ini ruang studio makin panas yang ini. Itu masuk tuh ada yang kayak ya udah lay low, ada yang santai, ada yang ini, ada yang hau-hau, sampai ada yang memang ada yang pinter di bidangnya, industri berbeda-beda. Beliau masuk ke dalam satu ruangan meeting gua, yang diambil langsung spidol men. Gue bilang nih, Anda menteri mana nih, dalam hati gua gitu kan. Masuk spidol, jadi gini der, sat. Oh siap. Gue bengong, oke. Gila ternyata begini ya masalah cycle ya. cycle. Nah ini yang gue Market ya? gambarin. Oke, bocorin di sini. Gue nggak mau pintar sendirian dong, bro. Siap. Nah ini market teorinya bisa diambil dari Technical Analysis Explained, Martin Pring. Itu ngajarin tentang ini bukunya. The 5th edition juga ada. Jadi ini bicara tentang cycle. Kalau kita ngomong tentang cycle, is a big cycle, bottom ke bottom. Cycle itu selalu bicara bottom ke bottom. Ini durasinya 2-4 tahun.
Atas juga sama lah kurang lebih. Ini siklus gede nih. Jadi dari bawah ke bawah ini bisa 4 tahun kan gitu. Oke. Di dalamnya siklus tuh kayak gelombang air laut, dia ada intermediate-nya. Oke. Nah, ini teori dasar nih. Oke. Oke, tapi bentuknya sama semua. Di dalamnya ini lagi ada minornya kecil. Ini sekitar 4 sampai 6 mingguan yang kecil nih. Gila, gue baru nemu Nah, analis begini loh. iya kan? Nah, yang merah ini kalau tadi ini 2 sampai 4 tahun, yang ini sekitar 6 sampai 12 bulan lah kira-kira. Liuk-liuk itunya. Liuk-liuk dari bawah ke bawah nih, bottom ke bottom. Nah, Bitcoin itu sekarang di mana? Menurut gua Bitcoin itu sekarang lagi di posisi ini. Kenapa gitu? Jadi dia lagi dalam posisi, nah, proses turunnya ini. Oke. Ini berapa lama? Ini tadi 6 sampai 12 bulan itu. Nah, sekarang masuk ke berapa bulan? Kita lihat dari chartnya ya sekarang. Oh, seru nih. Nah, ini kan gua kotak-kotakin ini lagi bikin hitungan timingnya sebenarnya. Jadi Ini nggak apa-apa nih ke lihat sama gak teman-teman. apa-apa lah, kan kasih solusi. Oh, siap. Eksklusif. Terima kasih Bapak Profesor. Langka loh kita begini loh. Kagak bayar lagi. Oke. Dari ini kan awal mula jatuhnya dia sampai sekarang itu sudah 56 hari. Berarti berapa? 2 bulan ya? Oke, 2 bulan. Baru Iya. 2 bulan gitu. Sedangkan teori kita tadi turunannya bisa 6 sampai 12 bulan paling lama lah. Jauh Gitu. juga ya. Makanya jadi kalau dikatakan apakah ini bearish? Bearish jangka pendek, yes. Tapi apakah ini merupakan bullish jangka panjang? Menurut gua masih dalam bullish jangka panjang. Yang penting bagian ini tidak terjadi nih. Kalau yang ini terjadi, ini bearishnya 2 tahun. Beberapa influencer, fundamentalis kripto bilang kita lagi di sini sekarang. Lah, salah dong. Belum tentu salah, sekali lagi. Bisa aja mereka, kan asumsi itu boleh salah, boleh benar. Oke, gitu. sebentar. Yang di lingkaran warna kuning ini adalah kita pernah terjadi di tahun 2022-23 itu. Oke. Kita lihat ya. Kita lihat. Itu cukup panjang. Langsung kita pretelin nih. Nah, ini kan. Ini panjang nih. Wih. Yang turun dari sini sampai ke sini nih. Nah, Iya, waktu iya. di sini nih yang 2023 gue bilang, ini ada di YouTube konten kita, bukti bahwa gue nge-call bearishnya selesai. Itu. Di Astronaci ya? Di Astronaci. Nah, ini yang terjadi. Nah, ini yang dibilang sama teman-teman bahwa ini yang sekarang terjadi tuh ini. Bentar, ini time frame berapa ya? Ini weekly. Oh, weekly, oke. Lihatnya di monthly, weekly gitu ya. Oke. Nah, ini yang ditakutkan yang teman-teman bilang beberapa fundamentalis dan saya kenal mereka bagus, bukannya Siapa? yang abal-abal. Siapa? Beberapa kayak Angga, Ah, itu bagus tuh. Angga, ya oke. Angga Adinata. Iya, ya. pernah kesini. Dia oke, ngomong ada dasarnya gitu loh. Terlepas bener salah itu urusan kedua. Yang penting dia punya tesisnya. Oke, terus siapa lagi? Siapa lagi ya, lupa gue. Kenapa? Saking nggak adanya ya? Kok gue nebak doang, ada nggak masalahnya? Lupa apa nggak ada nih? belum lihat secara detail. Yang top of mind-nya mungkin dia karena gue Lah kan banyak. Anda top of mind kalau ngajak ngobrolnya ke top of mind banyak loh. Top of mind ya. ya top of mind. Top of mind ya. Gua, Kita nggak bilang yang bagus apa tidaknya ya, gitu. top of mind. Makanya gue ngomong top of mind. Hmm. Gue nggak bisa dipancing di sini, ini parah. Oke, lanjut. Ya, jadi di sini Gelar kan dia lebih banyak makanya nggak bisa dipancing. Gelar gue lebih dikit dibanding dia. ini 14 bulan, bro. Ah. Jadi kan hampir 1,5 tahun, ini 14 bulan, 1 tahun 2 bulan. Yang ditakutkan mereka ini akan menjadi sama nih, panjang juga gitu loh. Tapi bisa nggak jadi panjang begitu? Mungkin sekarang belum. Kalau gue lihat. Oke, sebentar. Nih gue jadi nafsu nih. Penurunan tajam panjang, kita ngomong panjang dulu ya. Baru ntar kita balik yang short term ya. Yang long term ini, penurunan panjang ini apa yang kita harus ambil sikapnya? Nunggu di bawah, serok spot, atau dari atas ambil posisi short? Very good question, ini penting. Pertama, kita sebelum ngomong itu kita lihat dulu audience kita ini posisi pada nyangkut nggak? Oke. Kan ada yang nyangkut 100.000 lebih. Kayak Pasti. Nah, di sini kita cabangin. Itu uang dingin atau uang yang lu akan butuh buat yang lain. Oh, anggaplah dua-duanya aja coba. Kan beda-beda Ya, yang gua rasain kalau sama uangnya temen-temen. dingin, diamin. Nanti diamin ya? beli lagi di bawah. Dollar averaging cost. Jadi nggak pakai short. Jangan short, karena Anda bukan trader. Oh iya. Ya, itu kita pisahin dulu. Oke. Ya kan, Anda nggak punya pengalaman buat short. Iya. Terus kemudian kalau ini uang dibutuhkan, sangat urgent, nggak ada income lain, ini bener-bener satu-satunya. Buang separuh. Rugi dong. Ya pasti rugi, namanya dibutuhin duit. Oh, oke. Jangan pinjol, jangan yang lain, Iya sih. ya kan?
kondisi butuh ya pasti BU ya pasti jual Ya. rumah meskipun rumahnya harganya Betul. jadi di bawah ya. Cuma ini ya mungkin jual separuh dulu kan gitu. Sekarang banget nih jualnya. Nah, tergantung ya berapa lama lagi. Karena menurut gua kalau bisa tahan sampai 3 minggu, 4 minggu ya mungkin tahan dulu. Lihat waktu jualnya, waktu lagi naik-naik lah. Jangan waktu lagi digebukin merah gitu dijual, nanti nyesel. Lewat hari Minggu, minggunya naik Lah iya. gitu kan ibaratnya. Nah, itu buat orang-orang yang butuh. Sekarang buat orang yang baru denger kita lalu mau beli Bitcoin. Iya. Tunggu sampai siklusnya mulai berbalik lagi ke atas. Berapa lama? Kira-kira 1,5 bulan dari sekarang. Oh, oke. Estimasinya lah. Berarti kalau dia mau nyerok dari bawah itu 1,5 bulan itu harapannya sampai di $74.000. Ya mungkin 74, 75 atau mungkin bisa di 60. atasnya kan. Oh, oke. Kan ini masih perkiraan nih, ya kan. Iya, Tapi iya, yang sejelasnya kenapa gua lihat di situ karena di level itu akan banyak orang-orang yang nanti mungkin akan dijebak gitu. Dijebak tuh artinya kena margin call di situ. Nah, Waduh. ketika banyak retail kena margin call di bawah, biasanya whale-nya pada masuk lagi. Jadi jebakannya tuh gimana? Dia di bawah terus ngambil posisi beli. Iya si Big Fund kan sekarang lagi nge-push terus nih. Hah. Sampai banyak yang kena, nanti dia buyback lagi di bawah. Sama kayak saham pada dasarnya. Oh, I see. Mereka mau beli murah. Iya. Dan terutama yang perlu kita lihat, banyak orang yang bilang bahwa ini Bitcoin ini bearish bisa sampai 30.000 berapa kan misalnya. Andrew Tate bilang 26.000. Nah, ya saya hari ini kita juga bisa bilang ke 15.000 aja gimana sekalian. Game of attention kan gitu. Iya. Game of attention sekalian 15 ngapain kan? Atau yang kayak itu ada influencer yang bilang ini semua pasti akan menjadi nol tuh rame kan. Iya, Ya, tahu. dulu dianggap orang gila, sekarang mulai diangkat gitu hanya Iya. karena Bitcoin turun. Sekalian Gua aja gitu. tahu lagi. Iya kan? Sekalian Iya. give up attention gitu. Tapi kita mesti ingat, ketika yang namanya presiden Amerika sudah punya bias ke satu aset, market nggak akan dibuat tenang, Oh iya lagi. gitu loh. Ini Bitcoin udah ETF. Hah. Jadi dia bukan lagi aset-aset koin sembarangan, Oke. ya kan? Kalau sekelas Dow Jones saja, kalau lagi crash bisa ke diskon 60%, kenapa Bitcoin nggak bisa 80%? Lu ngitung Hang Seng nggak? Tahu Hang Seng nggak? Apa sih, nggak tahu. Hang Seng indeks Hong Kong. Nggak tahu. Ya, Nggak bisa hitungannya gue nggak tahu. Nah, ibaratnya Hang Seng tuh kalau lagi market crash dia bisa turun 70% juga. Gile. Itu indeks saham lo, negara lo. Nah, sekarang kalau Dow Jones bisa begitu, IHSG bisa begitu, kenapa Bitcoin nggak boleh turun 80%? Oh iya boleh-boleh aja Nah, sih. terus kalau turun 80%, apakah itu masa depan suram? Kan tidak. Satu, dia udah punya ETF, berarti ini sudah dimasukkan di dalam atau diakui lah setidaknya sama Amerika sebagai salah satu aset instrumen investasi yang benar gitu. Bukan yang hanya koin-koin yang pinggir jalan. Terus kedua, lihat dong siapa yang pegang banyak barang ini. United States itu berperan. Trump sendiri main. Anaknya juga. Main semua kan satu geng mereka. Nah, kalau mereka sudah main, ya mereka rubah-rubah kebijakan dong supaya marketnya bisa jempalitan. Aduh. Sekarang berarti udah nggak ada lagi fundamental Satoshi Nakamoto, tapi lebih ke Donald Trump dan anaknya. Iya dong. Kan gitu? dulu kan Elon. Loh. Elon nge-tweet. Oh iya. Doge kan dia mainin Iya, waktu iya, itu kan, iya, ingat iya. gak? Ya sama, sekarang skalanya lebih gede. Pemain-pemain yang kelas-kelas Godzilla semua pada main beginian. Tapi yang buat para Bitcoin apa istilahnya? Bitcoin Bros itu apa istilahnya? Gue lupa lah. Ya pokoknya bener-bener yang penganutnya Satoshi banget lah. Itu mereka akan goyang nggak dengan adanya Trump? Menurut gue ya, semua market kalau ada disruptifnya, ya apa yang dilakukan sama Trump itu kan fenomenal. Dia bikin tarif war. Habis itu dia promoin, kamu udah beli, ingat gak? Karena ada di sosial media. Artinya apa? Pada dasarnya sampai di Kongres tuh kan mengatakan bahwa lu tuh melakukan insider trading sebenarnya dengan merubah kebijakan negara kan gitu. Gile. Ya semua orang pasti kena dong. Lalu hari ini bikin berantem sama China. 3 hari lagi damai. Iya. Setelah lu kolek di bawah. Iya. Kan dia nggak kolek cuma di saham, bro. Dia di Bitcoin main juga. Dan Bitcoin kan begini juga. Oh. Jadi kalau dikatakan apakah ini akan hancur berantakan sampai nol, tidak mungkin. Karena ini sudah menjadi kendaraan para shadow hand itu untuk bermain. Oh iya, jadi nggak mungkin tuh 26.000, 30.000. Bisa aja 15.000. Makanya gue bilang sekarang kita pick number. Tapi setelah 15.000 terus mau kemana? Naik nggak kan gitu? Anggaplah misalnya, gue nggak tahu Prof, mentok bawahnya tuh berapa kira-kira sewajarnya dengan kita nggak usah ngomong pemain dulu deh. Kita nggak usah ngomong pemain, analisa aja dulu. Nanti baru kita lihat. Kita mau ngomong yang gila-gilaan gitu ya. Iya. Ya semua orang akan tahu lah, dihitung aja separuh misalnya dari poin inilah.
Nih, Oke. tarik aja nih. Berapa 50%-nya 78,6 39.000. 39.000. Itu kalau sekarang kan semua orang bisa narik garis ini nih. Iya. Sekarang pertanyaannya kalau dia mau nyampe 39.000 itu berapa lama? Ini satu candle ini monthly ya. Oke. Ini mungkin bisa sampai 40 bulan nyampe ke sana. Dan itu harus konsisten bearish 40 bulan. Mungkin nggak ya? Nah, sekarang lu aja ragu. Iya. Masa bisa begitu sih? Karena kenapa nih gue tulis I am time trader. Kalau cuma price itu susah memvalidasinya, tapi kalau sudah di-combine sama time, karena market ini kan strukturnya geometris. Dia naik turunnya itu ada bidang idealnya gitu. Jadi kalau dengan satu candle ukuran segini itu adalah satu candle monthly, lu mau tarik sampai 39.000, ya kan? Berarti ini kira-kira lu akan butuh waktu mungkin 35 sampai 40 bulan consistently bearish. Oh enggak sih kayaknya. Kayaknya sih enggak ya, tapi nggak tahu ya buat para analis. Kita tidak bisa bilang pasti atau tidak. Kita ngomong fair aja, probability-nya berapa? Yuk tebak-tebakan gambling sama gua. 39.000 kalau suruh betting, probability-nya 75% atau 25% gitu aja. Waduh. Itu caranya. 25 nggak ya? Ya udah, pilih aja nggak usah ragu. Feel lu apa? 25 ya sudah, itu konsensus. Gema 25. Artinya kita nggak gegabah, kita nggak mendahului Tuhan dong. Iya. Iya dong. Kalau bilang oh nggak bisa, pasti tidak mungkin ya. Lu Tuhan. Nah, Tapi kalau kita bicara 25% probability, artinya masih ada kemungkinan. Tapi kecil. Trader itu, investor, kita itu rely on probability. Kita hanya berusaha cari odds yang paling gede buat kita. Nggak ada yang pasti. Oke, jadi pun kalau misalnya 39.000 apa segala macam, nah sekarang kita kerucutin, anggaplah 39.000, anggaplah. Ini barang udah nggak seksi. Mas, ya sekarang pertanyaannya gini, kenapa barang ini harus ke 39.000 ketika tidak ada market chaos, tidak ada crash? Iya. Kecuali COVID lagi. Kecuali COVID, maka 39.000 sah. Karena apa? Caranya gitu. Nah, tapi kalau semua baik-baik saja, dia sendiri yang nyelonong ke bawah, lu mau ngapain? Berarti buang aja tuh barang. Ya something wrong. Ini Bitcoin mungkin kalau sampai dibiarin kayak begitu, nggak ada lagi yang mau akan sentuh. Berarti ada yang exit bener-bener gitu. Oh iya, Ding. Gitu. Berarti dedengkot pada bubar semua. Bubar. Nah, kan Dan mungkin nggak? Gitu aja dulu deh. menurut gua kecil kemungkinannya karena yang terlibat sekarang udah terlalu gede. Too big to be fail. Ini sama tahun 2008. Waktu gua ditanyain apakah Citibank akan bangkrut. Waktu itu Citibank sisa $0,6, bro. Aduh. 2008 waktu mortgage. Dan gue bilang apa? Tidak mungkin. Buy. Kenapa? Too big to be fail. Kalau sekelas Citibank itu hancur, ya selesai. Gitu loh. Akhirnya bener ya langsung. Bener. Itu 2008 dan itu gue ditanya di media juga waktu itu. Resesi dulu ya kita ya. Resesi, subprime mortgage kan. Iya. Yang anak-anak sekarang masih STK kali itu. Iya. Itu saya sudah dihadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Saya diharuskan untuk menjawab, nih bakal hancur nggak nih? Pada saat itu kan. Too big to be fail logikanya. Sekarang Bitcoin termasuk yang too big to be fail. Udah sekuat ini karena pada masuk semua masalahnya. Dan itu yang masuk kan juga bukan retail gitu. Udah ETF juga. ETF, BlackRock. I'm not the master of Bitcoin. Banyak yang lebih pintar dari gua. Tapi yang namanya financial market ya financial market gitu. Same deal. Sama aja. Ih, seru banget. Berarti kemungkinan di 70 ribuan nih. 74, 75. Bisa aja nggak nyampe situ udah naik, bisa. Bisa aja. Apa yang membuat itu naik nggak nyampe hitungan analisanya? Mungkin ada demand yang tiba-tiba masuk. Segede apa? Pasti gede untuk ngebelokin. Tapi kalau kita bicara secara teoritis, teoritis itu kan pasti nanti ada deviasinya. Ya, secara teoritis sih menurut gua ya ini. Emang bener gua mau spot aja ya. Puyeng gua ngeliat lu begini aja. Nah, ntar lagi mimisan nih gue. Lu ngapain sih nih? Gue bingung gue. Jadi yang akan terjadi kemungkinan besar kan dia impulse nih ABC ke bawah. Nah, C-nya sendiri itu akan ada 5 gerakan. Taunya? Ini wave analysis ya. Ini satu. Waduh, sorry. Ini di kelas lu ada, Bro? Ada. Ini wave analysis gampang sih sebenarnya. Kalau berapa member? Member apa nih? Belajar untuk ini. E-learning Berarti video direkam. Kalau ya wave ini cuma 500.000 2 seri 1 juta. Gas.
Ada di bawah, gue paksa lu pokoknya gue taruh bawah ya. Siap. Gue nggak tahu nih. Ada Editor masukin banyak, ya. ada price action segala macam. Dan nanti ke Astronaci Shop aja. Gitu. Ah ya di situ ya, Astronaci Shop. Shop. Oke. Nah nih lihat nih, ini 1, 2, 3, 4, 5. Ya ini yang gue gambarin di YouTube kemarin sama Robert lagi live kan. Nah sekarang 4 mau ke 5. Nah 5-nya ini yang kita bedah nanti. Berhenti di 74 kah? Atau di 69 gitu. Nah sekarang tinggal kita hitung 72 nih kurang Oke. lebihnya. Oke. Nah nanti di situ baru kita lihat ada divergen nggak atau ada volume yang lebih masuk lagi kah. Nah Berarti kalau yang spot itu nyaroknya di situ ya. kurang lebih tungguin 72, lihat gerakannya, volumenya masuk nggak gitu. Jadi jangan gegabah 72 main hantam aja gara-gara nonton ini nanti marah lagi. Tuh kayak kemarin tuh gue 111 ada yang bilang 100 berapa gitu support. Masuk lah kita. Ya nggak gede sih tapi lumayan gitu. Jangan masuk lah, dulu. turun lagi. Iya karena market lagi. Karena gue kena influencer kali ya. Kan kita mesti sabar gitu. Kita tunggu nih di 72.000 lihat ada divergen nggak, ada bullish patternnya nggak. Kalau memang ada pelan-pelan kita mulai lihat gitu. Oh, I see. Gitu. Dan lu pasti juga akan masuk ke sini kan? Harusnya iya. Karena gua harus tambah lagi posisi kan. Gitu. Apa aja sih selain Bitcoin? Gua Iya. saham Indo, BRI ya gitu, terus Oke. gold Itu semua sama tuh meskipun industrinya volatile. sama, cuma karakternya agak beda. Oh gitu. Kalau yang di industri kripto berarti akan masuk di Bitcoin selain Bitcoin? Nggak ada. Ethereum, Solana, Bitcoin XRP? Bitcoin aja satu. Kenapa yang lain? Satu, kebanyakan aset gue bingung. Ya kan, yang kedua I believe in Bitcoin lah sementara ini gitu. Emang yang lainnya nggak dipercaya? Percaya juga, cuma kita bicara winning rate-nya aja. Oh, Karena oke. bagi saya hanya masuk ke market yang gue sudah bedah. Dan proses membedah Bitcoin gue udah habis 1,5 tahun hanya untuk pelajarin karakternya gitu. Ya ini saatnya gue membuktikan. Jangan udah fokus Bitcoin, besok ada Solana, ikut Solana, lu nggak akan pernah sukses kalau kayak gitu caranya. Oh, I see. Pelajarin marketnya sampai hafal karakternya 70% bener gitu dalam bikin paper trading lu. Aha. Ya lu masuk di situ. Misalnya teman-teman ada yang langsung udah kepalang tanggung gitu, kayak masuknya 4 koin, Bitcoin, Ethereum, Solana, Ya XRP. nggak apa-apa kalau dia kenal marketnya boleh-boleh aja. Enggak ikut-ikutan FOMO. Nah itu yang harus dibahas. Apakah dia akan tahan kalau misalnya gagal, dia siap nggak? Yang harus diperhatikan itu adalah kalau misalnya gagal, lu afford nggak buat hancur? Karena trading itu harus happy. Harus happy. Parameternya di situ. Ketika happy-nya hilang, menjadi deg-degser, menjadi panik, stop. Posisi happy itu harus dipertahankan Kenapa? terus. Greedy gitu ya? Iya, begitu mulai ada greedy, begitu mulai ada fear, berarti kan happy-nya udah nggak bener tuh, udah mulai ribut sama pasangan gara-gara posisi. Berarti itu tandanya tradingan lu akan loss. Pasti. Iya, kebanyakannya kan begitu. Lu coba aja. Coba lagi. Ya, jadi ketika kita udah mulai nggak happy, udah mulai deg-degan, mulai mau kepikiran, something wrong. Berarti lu sudah berkecimpung di sesuatu yang lu sendiri nggak tahu hasilnya mau gimana kan? Oh iya ding, karena memang nggak ada istilah beli kucing dalam karung ya. Yes. Lo harus tahu. Ya, Lu harus tahu dan lu bisa tenang. Iya. Kita tahu pun kadang bisa salah toh. Mm-mm. Nah, harus juga jeli, harus fair, harus objektif. Kalau salah, backup plan-nya apa? Jangan serta-merta cemplung aja. Pokoknya backup plan-nya nanti ikut si A, ikut si B gitu. Oke, mengenai spot futures, kan kelihatannya kalau mau punya uang lah ya, itu kan pakai futures kan kali 20, kali 50, kali 100 gitu. Loss-nya juga cepat. Iya sih. Tapi berarti kalau spot itu kayak pertumbuhannya lambat ya? Lambat. Bisa kaya juga dari spot? Bisa. Ya sekarang kita lihat compounding growth aja. Kalau misalnya setahun lu bisa 40% dari spot, ya oke dong. Gitu loh. Tapi pertanyaannya, kalau modal lu cuma 10 juta gimana? Itu gimana? Ya memang harus dibagi. Ada yang leverage kan gitu. Jadi dari 10 juta ambil 2 juta untuk yang leverage, mudah-mudahan jadi gede. Tapi kan kita tahu yang kita spekulasikan cuma 20% ya. Ya sisanya adalah ya bisnis lah atau kerja lah, cari duit sampingan untuk di sini gitu ini. loh. Pertanyaannya mereka dapat kerjaan nggak? Poinnya kan itu. Ya itu kan kembali ke masalah umum ya. Iya. Jadi sekali lagi kita pertegas bahwa financial market bukan tempat pelarian karena kamu di kehidupan nyata nggak berhasil. Kalau kamu di kehidupan nyata aja nggak berhasil, lu masuk sini lebih amburadul. Oh, oke. Berarti kalau misalnya pengen masuk ke market, berarti dia harus punya background ya kerja berarti. Bukan, Ya at least bukan pinjam duit. Pinjam duit untuk beli Bitcoin apa gimana? nggak bisa. Nggak bisa ya? Kerja berarti. Kerjalah.
Dan nggak ada salahnya kok kerja sebagai karyawan misalnya dari gaji UMR atau apapun uangnya disisihkan, nggak ada salahnya. Yang penting hidup lu sendiri, perut lu sendiri aman, baru trading lu bisa nyaman. Tuh, catat teman-teman semua. Jadi isunya sekarang ya lu kalau lagi kerja bersyukur satu, kalau belum dapat kerjaan ya lu ikhtiar gimana caranya dapat kerjaan. Betul. Nah, kalau misalnya teman-teman ngerasa bahwa kayak gue punya teman-teman tuh punya pabrik apa segala macamnya, sekarang katanya mungkin pengangguran di mana-mana, tapi gue sendiri pun juga bingung gitu loh cara nyari karyawan seperti apa karena Sama. nggak pas kan begitu kan? Sama. Nah, jadi ini ada kabar gembira nih buat teman-teman semua yang masih pengangguran misalnya. Nah, nanti mungkin Prof Gema juga bisa, siapa tahu lu ada open posisi apa gitu kan, bisa juga kasih tahu ke teman-teman semua ya. Ada satu event yang keren banget namanya Job Connect 2025 bareng Coach Reni Suwardono. Di situ gue mendampingi beliau juga. Ya kan, gue moderasiin dan lain sebagainya. Ini seru banget teman-teman nih. Ini buat yang belum dapat kerja atau mungkin lu pengen cabut dari kerjaan lama untuk ketemu sebenarnya posisi yang industri apa sih sebenarnya yang lu nyaman, nanti ada di sini teman. Wah, ini eventnya bakal gede banget ya. Lu bisa tinggal pilih aja formatnya yang paling cocok seperti apa. Yang pertama ini ada namanya Preparation Day, tanggal 3, 6, 11 Desember 2025. Sesinya online teman-teman. Jadi buat benerin mindsetnya, komunikasi seperti apa nantinya begitu dipanggil gitu kan. Dan juga CV lu nanti akan dibedah. Dan yang kedua adalah full access, nama programnya. Dan ini semuanya bisa dibilang dapat sesi online juga ada. Ya hadir di Connect Day tanggal 13 Desember buat juga yang namanya speed networking. Langsung sama perusahaan-perusahaan yang memang udah terpilih. Lo tinggal langsung kita adu tuh. Temuin aja langsung. Tinggal pilih aja mau mulai dari mana teman-teman ya. Yang pertama tadi ada Preparation Day. Dan juga langsung ke full access juga bisa. Dua-duanya juga bisa. Yang penting lu gerak teman-teman. Nih lu mau nginvest, mau masuk ke market, lo harus punya dulu nih tabungannya jelas, uangnya jelas, apa segala macamnya, biar peluang kerja kan kebuka nantinya, baru deh investasi. Detailnya gimana cek aja ke link di bawah ini ya, di deskripsi bisa kita taruh ya linknya. Oke, siap. Prof, itulah fenomenal teman-teman kita, banyak yang mungkin nggak kerja, minjem duit, beli Bitcoin, minjem duit, banyak kan kayak begitu? Banyak. Nah, itu sedihnya tuh teman-teman. Kita lihat lagi, ada mau dibedah lagi, Prof? Ya, paling yang saya mau lihat adalah contoh ya, kalau kita ngomongin tentang time. Kalau lu lihat area kuning-kuning ini kan sebenarnya apa sih, orang nanya kenapa sih lu kuning-kuningin? Ini adalah dari cycle-cycle sebelumnya kita hitung bahwa tanggal 22 November itu adalah strong bottom. Waktu itu kita ngitungnya kayak gitu. Oke. Jadi nanti ini waktu turun, ini Astronaci juga akan ngitung nih tanggal berapa lagi ya bottomnya gitu. Jadi kita tahu tanggalnya. Oke, nah ini menariknya gini ya, mengenai tanggal dan lain sebagainya. Misalnya, contoh kawan-kawan ada megang posisi short. Meskipun ini kan kayak utang, kayak tanda kutip, gue sih ngeliatnya kayak agak-agak nggak tahu di judi apa nggak sih. Anyway lah. Nah, itu kan agak naik-naik dikit ya. Ya. Itu kalau swing trading itu dengan posisi short itu didiemin atau memang momentum-momentum aja? Ya, artinya close open lagi. Di titik 4 itu harusnya kita nge-short. Titik tempat tuh kapan? Itu ada titik 4 itu, nomor 4 itu. Nah, Enggak, di angka berapa? 94 ribu ya? Ya. Itu nge-short. Oh, oke. Di YouTube gua kan kemarin gua bilang 91 ya. Itu bablas dikit 94 gitu. Oh, itu udah akurasi tepat tuh. Gua kadang ngambil, ya gue bilangnya fenomenal lah ya. Gue ngambil beda-beda jauh banget maksudnya. Itu kan ada 2 hari yang lalu YouTube-nya kan. Gue bilang, nah ini naiknya 91 dulu lalu turun lagi gitu. Itu yang gue masuk kemarin pas beli nyerok spot Bitcoin di Nah, ini jangan. ribu. Ini market lagi bear nih. Short term-nya. Ini jangan di-buy. Kalau mau di titik nomor 4 itu nge-short. Nanti TP-nya di titik nomor 5. Nomor 5 itu tadi gue bilang minim ya 79.000 lah kalau terjadi false break ya. Tapi secara teori bisa sampai 72. Oke. Gitu. Nah, mungkin nggak dari atas tadi tuh ada teman-teman tuh cerita dari 126.000 mereka masih Iya bagus lah. Didiemin aja meskipun naik-naik kecil. Diemin aja. Oh, karena potensinya dia tahu turun sampai ke bawah turun ya? berapa kan dia predik. Tahu tuh nomor 1. Yakin nomor 2. Ada yang tahu tapi nggak yakin. Iya. Oh, meskipun dia agak naik-naik dikit, tapi kalau memang trennya turun ya. Turun. Nggak usah takut dia. Nanti bisa kena margin call. Enggak lah. Makanya harus dianalisis bener. Ini kan sekarang naik kan sampai 4 lu nge-sell ya dia drop kan gitu. Ya walaupun naik lagi kan nanti ada invalidasinya. Di posisi apa dia bener-bener nggak turun lagi gitu. Jadi kalau trennya naik, pasti kan dia kan begini ya. Ya kan naik. Ya, itu bahaya. Turunnya itu jangan di short. Oke, misalnya trennya naik nih. Begitu naik, misalnya kita beli di sini. Dia naiknya begini-begini. Dia itu nggak akan kena gini, bahasanya gimana ya? Trennya naik, tapi koreksi-koreksi tipisnya itu nggak akan sesignifikan besar. Nih, kayak gini nih. Nah, coba. Marketnya naik kan? Gitu kan? Nah, lu mau nge-short di sini gitu. Iya, itu dulu deh. Itu nggak boleh.
Nggak boleh ya? Nggak boleh. Nah, atau misalnya posisinya beli di bawah, kan dia naiknya ke atas. Ya. Seturun-turunnya dia koreksi kecil itu tidak bisa menyebabkan Misalnya lu hoki likuidasi ya? lu beli di sini nih. Hah. Ya. Terus kemudian dia turun nih. Hah. Ya paling break even kan? Oh iya. Oh jadi nggak akan kena margin call tuh ya? Karena trennya naik. Ya karena trennya naik. Untuk dia jadi begini kan agak berat gitu loh. Tidak Oke. segampang itu tren itu berubah. Oke. Makanya kan keilmuan untuk baca trennya mesti bener kan gitu. Nah sekarang yang jadi masalah adalah marketnya lagi begini nih daily-nya. Ini jangan di call dong, buy. Oh, iya. Kenapa lu nyuruh orang nge-buy gitu loh? Banyak masalahnya Iya kan? banyak. Itu lu Influence. gila, lu cari mati buat diri lu sendiri. Ngeri banget ya ada influencer begitu ya. Dia ngerti bahwa oke, gue cuma mau ngambil segini, ngapain lu cari mati? Dan lu harus tahu audiens kripto itu tidak teredukasi. Beda sama audiens saham. Oh. Kripto itu banyak lahirnya di TikTok. Gimana caranya lu mau ngomong audiensi orang-orang di TikTok yang taunya adalah beli hari ini besok dapat Ferrari? Itu salah siapa? Ya salah kalian juga yang mengedukasi marketnya kan? Wah gila, dahsyat. Iya lagi. Coba kalau dari awal influencer ini mengedukasi bahwa kripto itu beresiko. Lu bisa kaya tapi harus begini misalnya. Mungkin yang ada di TikTok itu paradigma berpikirnya berbeda. Tapi karena lu dari awal udah dicekokin, gua trader kripto, gua punya Ferrari, gua punya McLaren, gua punya ini, gua punya jam Patek. Rusak marketnya. Jadi mereka juga nggak akan peduli. Pokoknya beli hari ini, besok harus beli Ferrari, besok harus beli McLaren. Gile. Lalu lu jadi influencer, udah tahu marketnya bearish, sudah sekolah tempat gua, tapi lu udah gua pesenin waktu itu. Mereka semua itu udah tahu. Oh ya? Udah tahu. Oh, mereka sekolah tempat lu? Ya beberapa gua nggak perlu sebut nama lah. Nanti bilang Gede-gede. gua pansos. Gede-gede. Ya nama-nama yang gede lah. Langsung gede nih, bukan yang kecil-kecil. Ya enggak Iya, lah. yang gede-gede. Iya. Kenapa ketawa? Pengen banget saya gali-gali. Bahkan mungkin udah cucu murid gua kali. Nggak langsung gua ngajar ke dia kan. Yang punya mobil itu. Ya beberapa lah. Nggak perlu nyebut nama. Enggak usah sebut Iya. nama. Warna mobilnya aja. Waduh. Dipepet terus sampai di pinggir gua. Oh iya? Kan juga mereka dulu lahirnya juga bukan dari kripto. Mereka kan beberapa dari saham juga Iya. gitu loh. Terus setelah itu mereka pindah terus jadi guru di kripto. Tapi kan prinsipnya ini grafik, nggak peduli lo kripto mau gold kan sama bentuknya. Iya. Astronaci itu terkenal ngajarin apa? Cangkul. Market itu mau apapun cangkul. Ini badan cangkul, ini kepala cangkul. Oh, tahu gue. Bentuknya cuma ini doang. Ya, saya kasih tahu nih gambaran nih. Market itu bentuknya cuma 5. Mau apapun marketnya. Bentuk A ini kayak begini. Bentuk B itu kayak begini. Bentuk C itu kelanjutannya begini. Bentuk D itu begini. Bentuk E itu sideways begini. Dah. Itu aja pilihannya. Wow. Mau marketnya apapun. Ya. Terus pertanyaannya, ada orang bego gitu loh. Begonya apa? Jadi influencer udah tahu marketnya bearish, ya kan? Marketnya bearish. Bearish itu kan berarti begini tuh. Berarti naiknya lebih dikit daripada turunnya kan? Iya. Ini disuruh beli di sini, ya lu mampus lah. Jangan salahin kalau orang maki-maki lu. Tapi kalau misalnya pada saat itu lu bego-begoan, short sell misalnya, banyak benernya lu. Kenapa? Secara desain turunnya lebih banyak. Meskipun ada kayak deg-degannya pas naik ya. Nah, siapa yang suruh gitu loh? Lu bertaruh dengan probability yang lebih kecil. Giliran alam tidak mendukung kamu, ya kamu dipukulin masyarakat lah. Ih, seru sekali ya episode ini ya. Ya kan gitu. Kepikiran lagi satu. Nih balik lagi bentar ya ke sini ya. Kalau dia misalnya lagi turun ke bawah, dia open posisi lagi di atas nih. Kan tadi kan ada model yang didemin tuh. Sampai ke sekarang dari 126.000 Jago kemarin. itu. Nah, dia didemin deh jago. Ya. Tapi kan beda nggak angkanya ketika dia duitnya pas kemarin misalnya dia buka di 10 juta. Sekarang mungkin dia udah naik berapa sekian. Tapi kan pertumbuhannya kan dengan dia di bawah ini kan pasti kan dengan dia buka dari 10 juta. Kenapa nggak di close pas lagi di dia punya duit 50 juta, nanti dia open lagi. Harusnya tergantung. Oh, begitu kan harusnya kan? Ini kan soalnya lebih cuan yang nah, yang ikut persentase dari bukan posisi dia kan. Ini pertanyaannya bagus sebenarnya. Jadi dia sell di sini. Pilihannya adalah mau di close di sini, ending misalnya ini ending ya. Atau mau di close di sini, nanti nge-sell lagi di sini. Ya kan? Iya. Itu kembali ke masing-masing cara dia memanage uang. Oke. Secara empiris, Dow, konsepnya Dow ini Charles Henry Dow yang ciptakan indeks Dow Jones. Dia mengatakan kalau lu bisa disiplin ini, cara yang close sell lagi itu lebih banyak hasilnya. Karena dia step open posisi ngitung dari persentase jumlah uangnya.
Karena Ya uangnya dia 10 juta sama dia buka di 50 juta kan beda dong. ya 5% dari 10 juta sama 5% dari 50 benar. juta. Jadi misalnya dia sell ini dia dapat 10%. Waktu dia sell lagi ini berarti dia masuk 110%. Iya. Ya, itu compounding. Ini bisa lebih gede hasilnya. Kalau dia ngerti caranya kan. Iya. Tapi kalau dia nggak mau pusing ya udah sell sini juga nggak ada salahnya sampai ke bawah sini dia turun dapat 50% misalnya ya udah nggak apa-apa. Paling selisih 30% selisihnya gitu. Tapi kan dia nggak pusing. Satu posisi sampai bawah udah cuma 50% close, happy gitu. Bersyukurnya dia di situ. Lebih tenang. Makanya ini kembali lah, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Oh. Ada yang suka drag race, ada yang suka apa kan gitu. Oke. Sekarang kita ngomonginnya future-nya bukan fitur yang ada di exchange, tapi ngomongin future benar-benar ekonomi. Oke. Nah, ini menarik nih. Kira-kira ke depan tuh kayak gimana? Kita nunggu petanya nih. Mungkin ini gua nggak tahu ini akan jadi ujung obrolan apa enggak. Kalau misalnya seru kayaknya gue panjangin lagi sampai subuh. Seru banget ngomong Prof Gema nih, parah. Ini gimana sih ke depan ini? Pemilu lagi kapan? 2029. Ya, iya benar. 9. Iya benar. Amerika kapan? 2026 ya? 2000 sih dia? Dia kalau nggak salah 2024 kan kemarin Trump ya. Tambah 4 Iya. 2028 harusnya. 8 ya? Kok 6 sih? Ya. Election 2002. Mirip-mirip gak sih? Tipis-tipis Ya, sama kita lah. Makanya ini cluster namanya. Oh, urusannya. Jadi cluster itu adalah di mana momen mereka ini yang akan melakukan apapun kegiatan mereka. Berarti 2026, 2027 ini adalah volatile year. Oke. Kenapa? Karena ini berlomba-lomba cari duit buat di top up ke sini. Betul. Ini yang penting. Nah, kalau kita lihat dari gaya mainnya Republik, tergantung nih Trump masih sehat atau enggak ya. Kalau Trump masih sehat, berarti kurang lebih cara mainnya akan sama. Yang digoreng adalah perang beneran sama perang dagang. Republik dari zaman dulu selalu suka perang. Oh, partai itu ya? Alasannya karena ladang uang ya? Ladang duit. Dan dia butuh terus kayak senjata dia harus perbarui, dia harus cetak duit lagi. Ya kan, terus nanti ada quantitative easing. Kalau dulu kan pakai QE, kalau sekarang kan beda lagi mungkin. Macam-macam lah, struktur ekonominya macam-macam. Tapi yang jelas 2026-27 itu mungkin akan lebih clear. Saya lebih seneng dia mau perang lah. Jangan kayak kemarin perang bentar damai, perang bentar damai. Itu marketnya sakit. Iya lagi. Kita sebagai trader berat. Itu global ya. Iya. Nah, perilaku mereka ini ujung-ujungnya nanti ke IR, interest rate. Percentage kan. Oke. Jadi Amerika kan sekarang inflasinya sudah terukur. Jadi dia harus tekan terus ke bawah. Nah ini kalau ditekan terus ke bawah, kita juga sebenarnya enak atau enggak kan gitu. Ya pada dasarnya kalau kita juga ikut turunin suku bunga sih sebenarnya ekonomi bisa hidup lagi. Tetapi belum tentu marketnya hidup. Oke. Makanya kenapa market kita sideways? Karena sekarang kita di dalam satu kondisi yang berseberangan nih antara real makronya sama mikro di marketnya itu kebijakannya tidak bisa sejalan gitu. Kejepit. Meskipun BI kemarin nurunin sampai 5 kali kalau nggak salah suku Mau nggak mau kan Amerika turun juga kan? Iya. Gitu. Jadi the Fed-nya turun ya kurang lebih dia turun karena Indonesia juga butuh apa? Insentif lah ibaratnya. Jadi kalau kita bicara domestik, ini eksternal ya. Global ini akan terus volatile, perang dan seterusnya. Ini akan berpengaruh kemana? Berpengaruh kepada ekspor. Udah pasti. Nah tergantung nih hubungan dia sama China gimana. Karena Indonesia ini kan bagaimanapun ekspornya kemana itu yang dituju. Jadi kalau misalnya ekspornya kita itu bermasalah, negara-negara kita ekspor bermasalah karena ulahnya daripada pemerintah Amerika misalnya, kita kena. Nah kita kenanya kemana? Kita tuh penyakitnya cuma satu makronya itu ya, USD, IDR, which is prediksi gua ini ke depan akan dipertahankan di 16.000 sampai 16.900. Ini range-nya. Ini sampai 6 bulan ke depan. Dia main di situ aja pokoknya, ya kan? Terus kemudian kalau kita bicara problem berikutnya adalah trade balance. Nah, trade balance ini yang akan menentukan nanti apakah kita akan defisit atau surplus. Sekarang masih oke, stagnan aja. Oke. Ya. Oke. Nah, sekarang yang berfungsi berikutnya adalah prabowonomiknya. Oke. Jadi prabowonomiknya ini kan melalui Pak Menteri Purbaya, Iya. dibersihin semua. Ini sesuai video gua kemarin yang tentang prabowonomik sebenarnya. Akan dipotongin nih kaki-kaki yang bermasalah. Ini sampai tahun depan bersih-bersihnya. Oh gitu ya. Oh, lu sampai ngitung secara makro apa ya ekonomi dan keuangan kita ya? Iya, dan itu udah gue bikinin time frame-nya. Dan kejadian kan kemarin apa yang gue bikin di Prabowonomics mulai dikerjain. Bea cukai diancam kemarin.
Oh iya. Next ke depannya kemungkinan Dirjen Pajak, dunia pajak dirapihin. Gitu. Oke. Terus nanti yang korupsi segala macam dan kepercayaan masyarakat mulai tumbuh. Kemarin kan dikasih Iya. cuci nama kan, Iya. rehabilitasi nama. Iya. Nah ini Prabonomicnya benar-benar jalan. Jadi ini untuk menyelamatin 2026-2027 internal diberesin dengan harapan Pak Purbaya punya kebijakan-kebijakan itu bisa jalan. Terus UMKM domestic buying powernya mulai naik. Nah itu mulai ada recovery. Gila, gue demen nih kalau udah bahas domestic economy. Berarti ada hubungannya sama yang Tom Lembong, Hasto, Ibu siapa, Dirut Peri itu? ASTP. Iya. Ya. Itu di apa sih namanya? Itu bagian, menurut gua bagian daripada Prabonomic. Karena di situ tuh gua bikin 5 cabang. Boleh lihat lagi nanti. 5 cabang itu salah satu adalah kepercayaan kepada pemerintah. Artinya apa hubungannya kalau rakyat percaya sama pemerintah bukan resisten lagi? Kalau rakyat tidak percaya sama pemerintah, dia akan resist terus. Terus kemudian kebijakan pemerintah nggak akan diikutin, pajak juga nggak akan dibayar. Oh iya. Ini tidak direct, tapi secara besarnya akan chaos. Nggak muter ekonomi ya? Nggak muter. Tidak ada kepercayaan. Terus juga dana-dana kita, orang-orang kita yang taruh di luar nggak mungkin kan mau dibalikin ke Indo gitu misalnya. Terus orang-orang yang bagus-bagus juga apatis, akhirnya pergi. Kabur aja dulu misalnya kayak gitu. Itu kan kerugian besar sebenarnya. Terus kenapa harus pakai Pak Purbaya sebagai tanda kutip perpanjangan tangan nih? Karena menurut gua dari sektor-sektor yang menyiksa retail itu kebanyakan jatuhnya dari Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Hukum. Jadi memang udah didesain sama Pak Prabowo, ya termasuk Prabonomicnya itu. Iya. Pak Purbaya itu. Itu yang gue bilang dari 5 ini. Dan gua nggak ngerti, tapi video ini nampaknya udah nyampe. Beberapa teman gua tuh ngomong ini udah dimonitor gitu. Oh, termasuk ini nih kita potong aja clippersnya. Mudah-mudahan ya. Karena kan kita selalu mendoakan yang terbaik. Iya Jadi 5 ini nampaknya beberapa didengar nih. Karena udah mulai kelihatan. Karena kan Pak Prabowo bener-bener sangat-sangat cinta negara. Iya. Itu kelihatan banget. Pembersihan dan kebijakan yang dilakukan. Mudah-mudahan ya kita doakan selama beliau memimpin ini bisa mulai membaik Indonesia. Amin. Apalagi kemarin banyak berita-berita juga duit-duit koruptor akan balik ke sitaan-sitaannya akan balik ke rakyat ya. Iya. Itu bentuk kecintaan beliau ya. Iya. Wow. Siapa sih yang berani lakukan rehabilitasi nama kayak begitu? Pertama kali loh. Ngeri. Nah ini kan bagian dari cabang bagaimana masyarakat bisa percaya kepada pemerintah. Dan itu dampaknya ke market. Begitu Pak Purbaya naik, marketnya langsung naik. Nah, ya kan? Nama wartawan, Pak kok bisa Pak IHSG naik? Apa? Purbaya efek ya kan? Iya. Jadi gara-gara siapa Pak? Gue. Lucu banget lagi Pak Purbaya begitu. Gue kayak gue bercanda nih. Gara-gara gue katanya market jadi naik. Apa IHSG? Wow. Gitu. Keren. Pengen belajar teman-teman bareng sama profesor yang satu ini depan saya ini. Nah, langsung aja cek di bawah. Gue paksa pokoknya lu harus ngajarin audiens gue loh. Iya enggak? Pokoknya suka nggak suka kita colong aja linknya ada di bawah. Lu tinggal klik aja ya. Bentuk apresiasi Anda ada di sini membantu para teman-teman kita nih retail apa segala macamnya. Saya akan kasih hadiah sendal yang bisa menuju kebaikan, mengantarkan kita menuju ke kebaikan. Sendal Shirata. Waduh, ini produksi sendiri nih. Wah. Ini yang punyanya salah satunya juga ada yang punya Kangki tau. Sepatu lokal Kangki yang anak-anak skena sekarang, nah dia bikin sendal juga. Wah keren. Yoi sendiri. Ada saya juga. Ini nanti ada yang punya Grebe juga. Kalau saya balik ke Arab Saudi saya pakai nih. Oh serius ya? Kemarin ke Riyadh soalnya. Nah, memang di sendalnya anak-anak Saudi kalau lagi jalan ke sana. Gitu ya? Wis. Saya mah aman-aman aja selama. Emang benar-benar nemenin kita menuju kebaikan. Jadi pas mau aneh-aneh kan, maksud tempat pijit kali ya? Oh enggak, kita lagi pakai ini. Enggak boleh. Jadi mengantisipasi dosa-dosa Anda. Amin. Prof, thank you banget Thank you. Nanti tolong update lagi ya. Pasti. Seru banget loh. Nanti kita langsung jadulin loh. Jangan-jangan gue ngomong gini. Jadulin dong part 2 sama beliau. Kita lihat nanti respon-respon dari teman-teman semua. Siap. Terima kasih. Profesor Gema. Astronasi jangan lupa ditonton ya. Kita kasih solusi.